Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara pembuatan akta kelahiran baru secara online. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang sedang berbahagia, menimang buah hati dan akan bikin akte tapi kebingungan caranya, teman-teman gak usah khawatir karena teman-teman bisa mengajukannya secara online. Tapi ya teman-teman, memang biasanya dari rumah sakit atau dari bidan itu biasanya udah diuruskan untuk pembuatan akte kelahiran itu sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman itu nggak diuruskan untuk bikin aktenya itu, teman-teman bisa bikin sendiri secara online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut lagi, seperti biasa ya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang sedang berbahagia, punya buah hati baru dan ingin membuatkan akte untuk si kecil, teman-teman gak usah repot ya, karena sekarang bisa bikin secara online. Dan ini pakai aplikasi ya, namanya Banyuwangi Smart Kampung. Teman-teman bisa dapatkan aplikasi ini di Play Store maupun di App Store. Dan seperti namanya, Banyuwangi Smart Kampung ini hanya untuk Kabupaten Banyuwangi ya. Jadi buat teman-teman di luar Banyuwangi yang ingin bikin akte kelahiran secara online juga, ini kemungkinan juga bisa ya teman-teman. Tapi untuk khusus di video ini saya bikin untuk pembuatan akte kelahiran Kabupaten Banyuwangi. Dan buat teman-teman di daerah lain bisa cari informasinya itu di Disdukcapil daerahnya masing-masing ya. Misalnya saya kemarin itu cari infonya di Disdukcapil Banyuwangi. Di situ kan ada nomor telepon untuk helpdesk, untuk pengajuan online dan sebagainya. Jadi mungkin untuk daerah-daerah lain misalkan belum ada aplikasinya seperti Banyuwangi Smart Kampung ini, kemungkinan juga masih bisa untuk pengajuan secara online, mungkin by WA kayak gitu ya. Jadi teman-teman cari infonya di nomornya Disdukcapil daerah masing-masing. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman udah download aplikasi Banyuwangi Smart Kampung tadi ya, teman-teman bisa langsung daftar aja menggunakan nomor handphone. Nanti akan ada kode OTP yang dikirimkan dan teman-teman bisa langsung masukkan aja dan teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Pendaftarannya ini beda dengan pendaftaran aplikasi-aplikasi lainnya ya teman-teman. Kalau aplikasi Banyuwangi Smart Kampung ini kita harus daftar sesuai dengan data diri kita, data EKTP kita, karena nanti akan ada verifikasi teman-teman. Ini ada verifikasi wajah, verifikasi EKTP. Caranya seperti ini, teman-teman ikuti aja alurnya. Nanti kalau udah selesai teman-teman bisa klik lanjut ya. Itu nanti beberapa saat gitu, saya lupa beberapa waktunya. Cuma nanti akan ada notifikasi seperti ini. Dan ini juga seingat saya nggak lama teman-teman ya. Teman-teman itu akan dapat notifikasi bahwa selamat, akun Smart Kampung Anda sudah aktif. Jadi kalau kayak gini teman-teman sudah bisa melakukan pengajuan. Kenapa ada notifikasi kayak gini? Ini ada verifikasinya teman-teman. Jadi untuk memastikan apakah teman-teman itu warga Banyuwangi atau bukan kayak gitu loh. Jadi nanti setelah terverifikasi seperti itu, teman-teman bisa langsung melakukan pengajuan. Nah di pengajuannya sendiri teman-teman bisa langsung akses di berandanya Banyuwangi Smart Kampung ya. Seperti ini ada Mall Pelayanan Publik Digital Banyuwangi. Teman-teman langsung klik di sini. Nanti akan ada seperti ini teman-teman. Di situ tuh ada untuk kependudukan, untuk perizinan gitu. Jadi karena ini saya mau bikin akte kelahiran baru, saya klik ke pendudukan teman-teman. Dan nanti di sini seperti yang teman-teman lihat ya, banyak sekali menunya untuk Banyuwangi Smart Kampung itu sendiri. Ada pembuatan KK, KTP, KIA, pindah, dan di bawahnya juga masih banyak banget. Dan ini kita pilih nomor 7 ya, akte kelahiran. Kemudian nanti teman-teman juga bisa pilih akte kelahiran baru, atau lahir mati, atau pencatatan kelahiran orang asing. Nah kita pilih yang pertama ya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan nanti ikutin aja alurnya. Alurnya itu nggak susah kok teman-teman, gampang banget. Dan ini enaknya juga tuh dikirim ke rumah kita gitu, kita nggak usah repot-repot ambil gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ambil, teman-teman juga bisa pilih di mana untuk pengambilannya, mau di mall pelayanan publik mana, karena di Banyuwangi ada beberapa mall pelayanan publik ya. Oke, kita pilih akte kelahiran baru. Nanti di sini
kita isi aja ya. Ini data akun saya karena memang pakai akun saya ya. Kemudian ada data pemohon. Teman-teman tulis aja alamatnya mau dikirim kemana kayak gitu ya. Kemudian persyaratan layanan. Persyaratannya itu apa aja? Persyaratannya itu adalah ada ini formulir F2.01. Ini teman-teman download aja. Nanti teman-teman bisa foto. Terus kemudian teman-teman upload di sini. Teman-teman isi aja ya formulirnya itu. Itu nanti formulirnya itu isi kayak data diri anak dan lain sebagainya, data diri orang tua kayak gitu-gitu. Nanti teman-teman isi aja sesuai dengan formulirnya. Formulirnya memang agak banyak sih isinya, tapi teman-teman ikutin aja. Nanti akan ada juga surat keterangan kelahiran. Biasanya ini dari bidan atau dari rumah sakit langsung dapat ketika kita melahirkan ya. Kemudian nomor 3 itu buku nikah atau kutipan akta nikah perkawinan atau bukti lain yang sah ya teman-teman. Terus kemudian ini contohnya untuk form 2F2.01. Nih kayak gini teman-teman, kecil-kecil banget dan banyak banget ya teman-teman, nanti isi aja. Kemudian nomor 4 itu ada berita acara kepolisian. Ini nggak wajib ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat yang tidak ada bintang merahnya itu nggak wajib. Ini tuh untuk bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. Jadi mungkin anak yang nemu, anak yang hilang kayak gitu-gitu loh. Kemudian SPTJM, kebenaran data kelahiran jika tidak bisa memenuhi persyaratan surat keterangan kelahiran. Mungkin untuk yang ijab siri kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk kolom 4, 5, 6 itu nggak wajib teman-teman jika teman-teman memang menikah dengan sah dan itu memang anak teman-teman sendiri gitu ya. Oke, langsung kita ke nomor 7. Ini ada KTP elektronik orang tua. KTP elektronik orang tua ini nggak harus dua-duanya ya, salah satunya aja nggak masalah. Terus kemudian kartu keluarga, terus KTP elektronik pelapor. Nah pakai akunnya siapa? Kalau akunnya orang tua ya KTP-nya orang tua lah tadi aja ya. Kemudian ada KTP saksi dan KTP saksi 2. Jadi saksinya ada 2, mungkin neneknya sama kakeknya gitu, nggak masalah ya. Kemudian teman-teman isi nama anaknya, nama bayinya. Jadi kalau udah nama di sini tuh nggak boleh ganti-ganti lagi ya, karena ini udah jadi akte, nanti malah repot kalau harus ganti-ganti lagi. Terus kemudian tempat kelahirannya, ini kabupatennya ya, maksudnya kalau di Banyuwangi ya Banyuwangi, kalau di Jember ya Jember, bukan nama desanya gitu ya. Kalau misalnya di Bali itu kan ada Denpasar, ada Badung kayak gitu loh, maksudnya nama kabupaten atau kotanya. Kemudian tanggal kelahirannya, dan kemudian nik saksi 1 dan nik saksi 2. Nik ini diambil dari KTP elektronik ya. KTP elektronik tadi kan udah difoto tuh. Nah teman-teman masukkan aja niknya ini, dan yang nomor 17 adalah urutan kelahiran anak. Nomor berapa nih? Anak nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kemudian teman-teman bisa sampaikan maksudnya. Kalau pengen dikirim, teman-teman bisa langsung tulis aja alamatnya di sini, mau dikirim kemana gitu. Nanti kalau persyaratannya lengkap, akte kelahirannya itu akan dikirimkan ke alamat kita, dan itu gratis tanpa biaya teman-teman. Jadi ini bagus banget aplikasi Banyuwangi Smart Kampung ini. Dan juga teman-teman bisa pilih ambil sendiri ya, pilih tempatnya di mana, mau di Rogo Jampi, ada di Genteng, atau di Banyuwangi gitu. Ada beberapa pilihan untuk pengambilan akte kelahiran baru ini. Teman-teman bisa pilih yang terdekat dari rumah teman-teman. Nanti teman-teman langsung klik, dengan ini saya menyatakan data-data yang saya kirim benar. Oke, langsung dikirim. Nanti teman-teman akan dapat nomor antrian, dan teman-teman bisa cek di riwayatnya. Kayak saya ini kan bikin Kia baru. Nah di riwayatnya udah langsung ada di situ. Kalau nanti ternyata di riwayatnya itu nggak ada, maka itu berarti pengajuan teman-teman itu belum masuk. Biasanya karena foto yang teman-teman upload itu kebesaran, jadi jangan sampai melebihi 725 KB ya. Nanti kalau misalnya lebih dari itu akan kembali lagi gitu loh. Kayak misalnya ini nggak akan tercatat di riwayatnya gitu pengajuan teman-teman gitu. Jadi usahakan teman-teman cek dulu di riwayat untuk memastikan teman-teman udah dapat nomor antrian apa belum. Kalau udah pasti itu akan diproses gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa cek progresnya udah berapa persen, bukan berapa persen sih, udah dicetak atau belum gitu. Nanti ada keterangannya udah dicetak tanggal berapa kayak gitu, udah dikirim apa belum gitu, ada keterangannya. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Nah, gimana? Mudah banget kan? Iya, mudah banget. Apalagi kalau misalnya ternyata akte kelahirannya itu udah diuruskan langsung oleh bidannya, itu tambah enak banget. Tapi seandainya nggak diuruskan kayak gitu, teman-teman bisa mengurus sendiri
akte kelahiran putra-putri teman-teman dengan cara online. Dan juga teman-teman kalau misalnya mau mengurus KIA, sekarang itu kan ada kartu identitas anak, itu teman-teman juga bisa mengurusnya secara online. Tutorialnya juga udah ada di channel saya, teman-teman bisa cek di sana ya. Dan jadi seperti itu, jika teman-teman mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa langsung aja komen di bawah ini atau bisa langsung DM ke Instagram Evi Wahyu. Terima kasih teman-teman semuanya udah nonton. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bye!